Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat fardul maghrib yang Allah muliakan, segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Ini kadang walaupun cuaca tak menentu, kadang hujan kadang tidak, tapi tetap jaga kesehatan kita. Ibu bapak yang Allah muliakan, kita lanjutkan kajian sirah nabawi kita, sejarah-sejarah yang berkenaan tentang peristiwa-peristiwa yang dialami para nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi itu banyak jumlahnya, 124.000 nabi. Dari 124.000 yang menjadi rasul 313. Dari 313 yang wajib kita imani, jumlahnya ada 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul itu ada pula Pak yang diberi julukan ulul azmi, nabi yang memiliki keteguhan kesabaran atas umat yang melampaui batas. Ada 5 jumlahnya. Dan dari 5 itu penutup nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi itu banyak sejarahnya yang harus kita ambil dan kita petik sehingga di kemudian hari menjadi pelajaran. Makanya kalau saya review lagi, dalam Al-Quran itu sesungguhnya Pak, ayat itu bercerita 80% tentang masa lalu, kisah. Makanya satu surah itu di dalam Al-Quran ada bicara tentang kisah-kisah. Surah Al-Qasas. Jadi surah Al-Qasas itu artinya kisah-kisah. Hidup kita ini berkisah saja Pak. Ada dulu pemimpin zalim, ada orang baik, sekarang ada orang baik. Ada dulu pemimpin zalim, sekarang ada pemimpin zalim. Siapa contohnya Pak? Nah, jangan disebutkan lagi. Ada orangnya dulu di zaman Nabi Lut, kaum yang suka sesama jenis. Sekarang ada juga. Dulu namanya kaum Sodom, sekarang gak mau lagi dibilang kaum Sodom. Dia bilang LGBT. LGBT itu udah malu pula diganti dengan kaum pelangi. Kaum pelangi. Nah, jadi semua hidup ini berputar aja Pak. Dulu ada kajian seperti ini, bedanya tidak ada live streaming pakai Facebook. Cuman halakoh saja yang dibuat Nabi Muhammad. Maka sekarang ada kajian juga, kita diberikan fasilitas oleh masjid ini, ruangannya AC dan seterusnya. Nah sekarang saya ingin mengkaji tentang sejarah Nabi yang berkenaan dengan kita bermajelis ilmu ini. Kita lanjutkan yang kemarin. Saya senang Pak lihat di masjid kita ini rutin kajian ilmu. Tapi kadang orang banyak tidak memahami keutamaan orang memajlis ilmu. Ibu-ibu di sini ada majlis taklim, Bu? Ada kan? Banyak majlis taklim ibu-ibu. Tapi banyak juga majlis taklim kadang beberapa bubar. Kenapa? Isinya bercerita tentang harta dia. Jeng, tahu enggak? Baru aja beli mobil kemarin. Padahal teman sebelahnya belum punya mobil. Jadi jangan bercerita anak kepada teman kita yang belum memiliki keturunan. Jangan berbicara tentang jodoh kalau ada di sebelah teman kita yang belum memiliki jodoh. Ini kadang ada Pak mahasiswa saya, dia itu bilang, Ustadz saya tuh malas kadang Ustadz lebaran, Idul Fitri, karena kan silaturahmi kan Pak.
Kenapa begitu? Kalau udah lebaran Ustaz, banyak aja pertanyaan tante-tante itu kepada kami. Kami baru semester 6, ditanyanya kapan wisuda? Katanya, tanya kapan wisuda. Baru semester 6 pada aku anak S1. Udah wisuda, pertanyaan lagi muncul. Apa dia? Kerja di mana? Kerja di mana kata dia. Udah dapat kerja, pertanyaan lagi muncul. Apa dia? Mana jodohnya? Mana jodohnya katanya. Udah dapat jodohnya, ditanya lagi. Mana momongannya? Saya Pak nikah 6 tahun. Belum punya anak selama 6 tahun. Sekarang usia setahun. Selama 6 tahun tuh banyak aja pertanyaan jamaah kepada saya. Ustadz, lama betul dapat Ustadz. Kenapa nggak coba madu ini? Udah saya coba dah Pak, saya bilang. Kenapa nggak minum susu yang ini? Sudah saya minum susu yang kayak ini. Apalagi Pak? Kenapa Bu? Kata ibu. Kenapa nggak mandi bersama waktu hujan Ustadz? Udah saya mandi sama-sama sama istri saya dah. Orang-orang dulu kan suka itu kan. Semua dah saya lakukan. Apalagi cuman satunya, bayi tabung. Bayi tabung itu kan nabung dulu, baru punya bayi. Ya, Pak. Maksudnya mahal, minta ampun, mahal betul. Nah, jadi hidup kita ini tidak selesai-selesai. Udah punya anak, ditanya anaknya kok kurus sekali, gitu ya. Kurus sekali katanya. Saya punya teman, Pak. Jadi saya baru tahu, istri saya cerita, anaknya ini kelas 6 SD badannya agak gemuk sedikit. Pergi lebaran selalu dibilang, namanya Najla, kurangilah makan tuh. Padahal dia anaknya lapar, akhirnya sikit lah. Tengok tuh badan, dah besar betul lah. Kata tante-tante ya nih. Akhirnya sikit makan, sampai di rumah disambung lagi. Puncaknya apa yang terjadi Pak? Ketika dia ke mall, ke supermarket, dia jalan, lalu ada ibu-ibu memegang anak. Menggendong anak, anaknya lagi megang balon. Jatuhlah Bu balon anak ini ke lantai. Lalu anak Najla ini karena anak baik, diambilnya balon tuh Pak. Diambilnya balon itu lalu diberikan kepada ibu yang punya anak ini. Lalu apa kata ibu yang punya anak ini? Perhatikan kalimatnya. Makasih ya tante, kata dia gitu. Harusnya apa Bu? Makasih ya nak, atau makasih ya dek, atau makasih ya kak, karena yang punya ibu ini anaknya kecil, kan begitu. Jadi akhirnya apa yang terjadi Pak? Masuk dia di kamar, dia lihat di depan cermin, lalu dia katakan, setua itukah wajahku? Anak baru S6 SD, dibilang tante-tante. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Dia ambil pisau silet, dia lekak di lukainya ininya sampai berdarah. Berharap agar badannya kurus supaya dengan dia mengeluarkan darah. Belakangan tahu ditanya istri saya, kenapa ini? Katanya awalnya nggak mau cerita, akhirnya dicerita. Dia banyak dibilang orang tua, muka tua katanya. Dibilang wajahnya tua betul, padahal kelas 6 SD. Jadi hati-hati kadang mulut kita ini banyak memang taklim bubar Pak, karena ceritanya harta aja nih. Nah, maka keutamaan orang bermajlis ilmu ini luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang Allah muliakan, kita awali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Wa'an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ada anak Nabi sallallahu alaihi, ada anak Umar bin Khattab. Umar itu salah satu orang yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, anugerahkanlah agama Islam ini dengan 2 Umar. Pertama Umar ibnul Khattab, alhamdulillah masuk Islam. Yang kedua namanya Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham tuh? Umar bin Hisham tuh nama aslinya di akte kelahirannya Umar bin Hisham. Nama TikToknya Abu Jahal, itu dia. Nama di Instagramnya, nama panggungnya. Tapi dia nggak masuk Islam. Apa maknanya? Sekelas Nabi saja Pak, ada doanya yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, kemarin viral. Siapa nama artis yang didoakan ibunya? Pokoknya anakku tuh masuk neraka di kerak-keraknya. Gitu kata dia. Kan ada tuh kayaknya artis tuh, udah meninggal ya. Lupanya dia murtad, betul doa ibunya. Gara-gara dia kena kanker stadium 4, protes sama Allah. Dia awalnya muslimah, protes sama Allah. Kenapa ini? Akhirnya pindah agama dia. Pindah agama dan dia berhaka sama ibunya. Dan akhirnya dia sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Nah, jadi kalaupun doa kita belum dikabulkan Bu, sudah ambil hikmahnya. Ya Allah, mungkin ini caramu ya Allah. Karena doa aku ini belum engkau terima, mungkin ada hikmah di balik itu semua. Contoh ada kejadian Pak. Adalah anak ini, dia bercerita, ada lama kejadian. Anak ini ikut info loker, lowongan pekerjaan. Loker, besar-besaran. Ketika itu buka loker, dilihatnya pas jurusan dia. Ini pas kali nih jurusan saya.
Keesokan mau ikut dia Pak, mau ikut lowongan pekerjaan tersebut. Karena ada bazar, loker, kan biasanya ada itu kan, bazar dibuat oleh pemerintah, lowongan pekerjaan besar-besaran. Ketika dia mau berangkat dari rumah, apa yang terjadi Pak? Saat itu langsung hujan deras. Langsung hujan deras. Maka mau pergi nggak bisa, karena dia nggak punya mobil. Dia hanya punya sepeda motor. Akhirnya hujan tersebut reda hampir pukul 3 siang. Padahal lokernya tuh, lowongan kerjanya tuh dibuka dari jam 8 pagi. Hujan tak berhenti, akhirnya dia tidak berangkat untuk ikut lowongan pekerjaan besar-besaran tersebut. Lalu awal dia marah sama Allah. Marah, ya Allah, kenapa ini ya Allah? Kok engkau tidak izinkan aku ikut seleksi lowongan kerja, padahal ini jurusan aku sekali. Ternyata beberapa waktu kemudian dia lihat berita, di tempat gedung lowongan pekerjaan tersebut terjadi kebakaran yang luar biasa. Pas gedung lantainya tuh, di atasnya tuh, di lulahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika hujan lebat, maka orang-orang sekitar itu hampir sebagian besar ada yang luka parah dan ada yang meninggal dunia. Maka dia langsung mengambil hikmah, ya Allah, ini mungkin caramu ya Allah, ketika aku pergi boleh jadi aku yang menjadi korban ketika kejadian kebakaran tersebut. Nah, apa hikmahnya Bapak Ibu? Kalau seandainya belum Allah izinkan kita, itu ada hikmah di luar sana. Jangankan kita, Nabi SAW saja ada doanya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anaknya Umar ini makanya selalu dibilang radhiyallahu anhuma. Semoga mereka diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anna Rasulullah SAW pernah suatu ketika anak Umar, Abdullah namanya, berkisah. Sesungguhnya Rasulullah SAW dakhalal masjidah. Pernah suatu ketika Nabi itu masuk di masjid seperti kita. Masjid, ini masjid. Masjid itu diambil dari kata sajada, artinya tempat sujud. Tempat sujud. Jadi sujud itu 7 rukunnya, yang mesti nempel ke lantai. Kalau enggak batal sujudnya. Pertama kening, kedua dua telapak tangan kanan kiri, 2 lutut kanan kiri, 5, 2 telapak kaki bagian dalam, 7. Ini mesti nempel ke lantai. Kalau enggak batal. Kalau hidung enggak, hidung sunnah. Kenapa sunnah? Nabi tahu hidung kita pesek-pesek. Jadi kalau enggak kena ke lantai tetap sah sholatnya. Tapi jangan ditafsir secara tekstual Pak. Saya pernah diprotes, Ustadz, selesai saya ceramah dipukulnya pundaknya. Berarti selama ini sholat saya tak sah. Kenapa tak sah? Saya ke-7-7 tak nempel. Kenapa? Karena enggak nempel Ustadz. Lalu datanglah Garim bilang, Ustadz, Bapak tuh sholat di ujung pakai alat bantu kursi. Oh, saya bilang, saya nggak tuntas menjelasinnya. Yang saya maksud tadi adalah orang yang sehat pada umumnya, orang yang normal. Lalu bagaimana kalau ada orang tua kita yang sholat pakai alat bantu kursi, ketika imam sujud dengan sempurna ke-7-7-nya kena ke lantai, sementara dia pakai isyarat, maka orang ini tetap sah. Kenapa? Mereka yang memiliki kekurangan saja masih mau melangkahkan kaki ke masjid ini. Apalagi kita yang sehat sempurna ini. Kenapa kok kita nggak mau melangkahkan kaki? Makanya rumah ibadah umat Islam itu namanya masjid. Masjid itu diambil dari kata sajadah. Anna Rasulullah SAW dakhalal masjid. Maka saat itu Nabi SAW masuk ke masjid. Faro majlisaini. Maka Nabi melihat 2 majlis. Majlis itu asal katanya jalasa, artinya duduk. Maka ada nama majlis ta'lim. Apa arti majlis ta'lim? Orang duduk sambil menimba ilmu, disebut majlis ta'lim. Jadi Nabi masuk melihat ada 2 majlis. Ahadul majlisaini yad'una Allah wa yarghabuna ilaih. Jadi satu majlis, tadi ada 2 majlis Nabi lihat di dalam masjid. Satu majlis itu kelompok yang doa aja kerja Allah, kepada Allah. Doa dia sama Allah. Enggak dipandu, doa sendiri-sendiri, entah apa didoakan. Pokoknya dia doa aja masing-masing. Kemudian wal akharu yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimun. Satu lagi kelompok yang mereka seperti kita. Buat halaqah, buat bundaran, lalu ada ustadznya yang mengajarkan ilmu agama. Di sini disebutkan ilmu fikih. Jadi satu orang doa sendiri-sendiri, satu lagi buat kelompok belajar tentang ilmu agama, tentang hukum-hukum Allah, fikih.
Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasul pun bersabda, kilal majlisaini ala khair. Dua majlis ini, yang doa sendiri sama yang bermajlis ilmu, dua-duanya ini dalam kebaikan, kata Nabi. Jadi sama-sama baik. Tapi walaupun sama-sama baik, ada yang lebih baik. Mana yang lebih baik itu? Maka Nabi SAW katakan, ahaduma afdal minal akhar. Ada di salah satu di antara mereka yang lebih baik. Amma haula'i fayad'una Allah wa yarghabuna ilaihi in syaa'a a'tahu Allah wa in syaa'a man'ahum. Adapun kelompok yang belajar atau yang berdoa sendiri-sendiri ini, ini ada kalanya doanya diterima oleh Allah, ada kalanya ditolak. Jadi kelompok yang tadi doa sendiri-sendiri itu kata Nabi ada kalanya diterima oleh Allah, ada kalanya ditolak. Wa amma haula'i fayata'allamuna wa yu'allimuna al-jahil. Sementara kelompok tadi yang belajar dan mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengerti, maka kata Nabi wa haula'i afdal. Maka kelompok ini yang lebih baik dibandingkan yang doa sendiri-sendiri. Jadi belajar ilmu tentang agama termasuk fikih itu baik, lebih baik dibandingkan doa sendiri-sendiri. Pertemuan kita sebelumnya, orang yang hanya belajar ilmu agama dibandingkan sholat sunnah 100 rakaat lebih baik mendengarkan ilmu ini dibandingkan sholat sunnah 100 rakaat. Kenapa? Banyak orang beribadah tanpa ilmu. Makanya di masjid ini saya lihat kalendernya ada ustadz yang berbicara kajian tentang fikih. Ya Pak Udin ya, ada fikih. Fikih itu macam-macam Pak. Ada fikih yang berbicara tentang seputar ibadah sholat kita, maka disebut fikih ibadah. Fikih ibadah. Maka ada mata kuliah di UIN itu fikih ibadah. Sholat kenapa kok 4 rakaat? Kenapa kok 2 rakaat sholat subuh? Maka itu dikaji tentang ilmu fikih. Ada ilmu fikih tentang orang menikah, maka disebut fikih munakahat. Jadi alhamdulillah sekarang di Masjid Raya An-Nur itu, entahlah sekarang di masjid ini juga, orang yang mau menikah wajib mengikuti pelatihan namanya BP4. Badan apalah kepanjangan, pokoknya Petra itu perkawinan, pernikahan. Pokoknya sebelum menikah harus diklat dulu, mereka dilatih dulu. Nanti ketika mengarungi rumah tangga, ini hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ini hal-hal yang dihalalkan. Maka dilatih mereka, anak-anak muda yang mau menikah. Makanya harus berilmu dulu mereka. Maka sebutnya namanya fikih munakahat. Kalau bicara fikih pernikahan nih Pak, banyak kasus yang terjadi, khususnya Pekanbaru. Saya ada beberapa kali, udah 3 kali saya didatangi bapak-bapak berbicara tentang pernikahan. Pernikahan apa? Pernikahan sirri. Tahu sirri Pak? Pernikahan ada sholat tuh jahar, ada sirri. Jahar tuh dikuatkan. Bismillahirrahmanirrahim, itu jahar Bu, keras-keras. Ada sirron, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu sirron. Atau ada doa sama-sama dikuatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuat-kuat dia. Ada sendiri-sendiri doa sama sendiri-sendiri macam tadi. Ada nikah itu sirri juga. Nikah itu apa? Bukan dia sembunyi-sembunyi, enggak, dia rame-rame juga Pak. Bukan maksudnya nikah di bawah tangan, enggak, dia nikah di atas meja. Kadang nikah di bawah tangan, mana lah bisa di bawah tangan gini. Dia meja, ada juga orangnya. Jadi apa maksud nikah sirri? Nikah yang rukunnya terpenuhi. Rukun nikah itu ada 5. Adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan, adanya 2 orang saksi, adanya wali, ada ijab qabul. Ijab itu adalah laki-laki yang mengucapkan ijab. Kayak kemarin pernikahan anak almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ijabnya siapa? Anaknya yang laki-laki itu, Abizar. Saya nikahkan engkau dengan kakak kandungku sendiri. Nah itu ijab namanya. Qabul itu si mempelai laki-lakinya menjawab dari apa yang disampaikan oleh wali. Nah itu dia ijab qabul. Ya Pak, dah lupa lah Pak, dah lama betul ya Pak ya. Nah, jadi 5 ini ada sama dia, tapi tidak dicatat di kantor urusan agama bagi orang Islam. Kalau orang non Islam, kantor catatan sipil.
Nah inilah disebut dengan nikah sirri. Jadi kadang ada bapak ini, Ustadz saya dulu nikah sirri. Dalam hati saya ini pasti ada masalah nih. Lupanya betul. Saya ceramah di Masjid Darul Abror DPRD. Selesai saya khotbah dia nanya, Ustadz macam mana cara Ustadz? Kenapa? Saya istrinya, saya udah menikah. Bagus satu Pak, saya bilang. Alhamdulillah. Satu nikahnya dicatat. Satu lagi tak dicatat. Dalam hati saya ini pasti masalahnya. Awal nikah sama istri kedua saya yang tak dicatat nih, saya bilang, Dek, kita nanti waktu nikah jangan update status ya. Iya bang. Tahun pertama aman, tahun kedua aman, sampai tahun keempat mulailah istri sirinya gatal update status. Lagi sarapan nih sama bebek ayang dah. Bapak nih punya istri pertama ada anak perempuan yang sudah mulai remaja, yang suka main medsos. Dilihatnya, Bu, ini papa nih katanya. Akhirnya dikadu sama mak aslinya atau istri pertama dia. Pak, mak, papa selingkuh kata dia. Padahal isi sirinya. Dilihatnya terkejut langsung istrinya pertama kan. Belum sampai lagi bapaknya masuk rumah, pas diketuk dibuka sama istri pertamanya. Apa kalimat istri pertamanya? Abang pilih aku atau dia? Kata dia kan. Pilih aku atau dia? Kata dia. Apa nih Dek? Pilih aku atau dia? Cepat jawab. Apa nih Dek? Oh panjang cerita. Akhirnya memang istri pertama minta cerai. Pas kasus itu dia bertanya lah sama saya. Itulah kadang nasib Ustadz nih. Udah ada masalah baru ditanya ke Ustadz. Lalu dibilangnya, macam mana Ustadz? Saya disuruh cerai. Kan cerai itu dilarang Ustadz. Saya bilang, siapa bilang dilarang? Kalau memang terjadi sesuatu hal yang mustahab, yang harus wajib bercerai, maka wajib hukumnya. Jadi bercerai itu bukannya dilarang, tapi boleh jadi dia haram, boleh jadi wajib hukumnya kalau kita bercerai. Nikah juga begitu, boleh jadi hukumnya wajib, boleh juga hukumnya haram. Contoh, dipaksa menikah karena punya hutang piutang besar, maka anaknya menjadi korban, maka haram hukumnya. Tapi wajib, bagaimana hukumnya wajib? Kalau anak ini sudah mulai, maaf, anak remaja ini melihat perempuan itu nafsu aja bawaannya, maka wajib hukumnya menikah. Jangan bapak tunda-tunda Pak. Bapak tunda-tunda berdosa Bapak. Itulah kejadian kemarin di UNAN, Universitas Andalas. Garim masjid, katanya 30 juz hafal, 3 kali berzina di masjid sendiri. Iya, yang kemarin viral Bapak lihat aja tuh. Katanya hafal Quran. Akhirnya untuk ketahuan sama jamaah ibu-ibu. Pas ibu lagi wudhu, dilihatnya kamar mandi macam rambut panjang. Lupa anak perempuan ini mandi wajibnya di kamar mandi masjidnya. Ini ada aja kadang. 3 kali ditangkap sama warga. Akhirnya musyawarah sama mamak ninik di situ. Jadi anak itu tuh kalau udah memang lihat wanita bawaannya nafsunya langsung nikahkan Pak, daripada berzina. Jadi hukum menikah itu juga berbeda-beda. Begitu juga perceraian. Nah, jadi kompleks persoalan nikah ini. Makanya Indonesia itu diatur namanya kompilasi hukum Islam, KHI, undang-undang yang berkaitan tentang pernikahan, kewarisan, perwakafan diselesaikan di KHI. Makanya pengadilan agama, hakim pengadilan agama itu menyelesaikan persoalan tentang ini. 3 ini. Jadi ditanya bapak tuh, macam mana Ustadz, hukumnya Ustadz? Haruskah saya ceraikan istri siri saya atau istri pertama saya? Manalah bisa saya jawab. Tak bisa lah saya jawab begitu dong. Ya makanya bapak, kalau udah terlanjur nikah siri, lapor sama ibu. Ini serius. Di kompilasi hukum Islam itu disebutkan pernikahan siri itu bisa dipidana jika istri pertama yang sah melapor. Ini kadang jamaah ini, bapak ini paham pula, Ustadz kan semua sudah terpenuhi rukunnya. Betul. Tapi kalau tidak dicatat, yang madorot adalah perempuan. Perempuan Bu. Apa madorotnya? Pertama, ketika bercerai ibu tak dapat warisan. Kenapa? Karena tak dicatat. Makanya hakim pengadilan agama nanti dibilang, mana kartu nikah kalian? Ya kan? Tak dicatat. Yang kedua, jika punya anak dari istri siri meninggal, anaknya tak dapat warisan. Kenapa? Tak dicatat. Nah, itulah karena kita berada di hukum Indonesia. Meskipun hukum Islam itu menyebutkan 5 rukunnya tersebut dipenuhi, tapi kalau nggak dicatat punya madorot. Maka kalau nggak madorot berlakulah kias. Hukum Islam selanjutnya apa dia? Terjadi kemarodotan ditinggalkan. Maka nggak boleh. Jadi bapak yang sudah terlanjur nikah siri, cepat-cepat lapor sama ibu sekarang. Sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh. Ya, sepandai-pandainya
nyimpan durian ketahuan juga begitu. Jadi makanya ada skripsi saya dulu, saya buat judulnya sanksi pidana bagi pelaku nikah siri. Harus dipidana orang nikah siri. Meskipun rukunnya terpenuhi, tapi kalau tidak dicatat yang menjadi dampak adalah perempuan. Jadi harus dipidana orang-orang yang melakukan tindak pelakuan nikah siri. Karena banyak efeknya, Pak. Perempuan mana ada nikah siri? Pidananya kenapa, Pak? Perempuan, kalau dalam kompilasi hukum, jika si perempuan, maksudnya apa, yang menjadi korban adalah istri pertama kan, istri pertama melapor, siapa yang deliknya dilapornya? Suaminya, maka suaminya kena, istri tidak kena, istri sirinya nggak kena. Kecuali si istri sirinya ini ada lagi yang melapor, maka kena lagi, begitu. Nah, jadi kompleks persoalan ini, Pak. Maka itu dikaji di fikih munakahat, fikih tentang pernikahan. Atau kemarin ada bapak-bapak bertanya. Ini real, Pak, true story, kejadian di Pekanbaru. Datanglah bapak ini nanya, Ustadz, dia cerita begini. Ada bapak nih nikah dia 3 istrinya, oke? Istri pertama tercatat, istri kedua tak dicatat, istri ketiga tak dicatat, tapi dia terpenuhi rukunnya, oke? Walaupun dalam fikih Fathul Mu'in semuanya lengkap, boleh nikah itu tak dicatat karena rukunnya terpenuhi. Tapi ingat sekali lagi, kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah diatur, makanya undang-undang yang namanya kompilasi hukum Islam. Dah, 3, 1 dicatat, 2 tak dicatat. Kemudian anak pertamanya ini sudahlah mulai dewasa. Kemudian menikah dia dengan anak dari istri siri yang ketiga. Oke? Bapaknya ini udah meninggal. Bapaknya ini punya teman akrabnya tahu kelakuan kawannya ini yang nikah siri sampai 3 kali. Ini belakangan tahu. Ke depan maksudnya sudah terlanjur tahu baru bertanya ke saya. Lalu dia bilang, Ustadz, ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ini ada bapak nikah 3, 1 dicatat, 2-nya tak dicatat. Anak pertama dari istri dari yang dicatat ini, istri sahnya ini punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini tidak tahu, kan kuliah dia, berkelana dia. Dapat jodoh, ternyata jodohnya dari istri ketiga yang siri dari bapak nih. Bapak udah lama meninggal. Akhirnya dia punya anak. Belakangan tahu bapak yang udah meninggal ini punya teman. Dia tahu kelakuan temannya ini yang suka nikah siri. Lalu ditanya, kalian ini satu bapak. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Saya bilang, itulah udah masalah bagaimana hukumnya. Jadi saya bilang, jika benar dites DNA lah atau apalah namanya, benar-benar mereka satu bapak, maka pergi ke kantor pengadilan agama, minta pembatalan pernikahan. Ketika sudah selesai minta pembatalan pernikahan, sudah selesai. Kalau tidak dilakukan, yakin itu adalah sama satu bapak, maka maaf selama hidup dia melakukan perzinahan. Tapi sebelumnya nggak tahu, Ustaz. Kalau nggak tahu ya dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu, dites, DNA ada saksi pula, maka minta ke pengadilan pembatalan pernikahan. Kalau nggak mau dilakukan, masih notot juga, ingin melanjutkan, maka dia hidup selamanya dalam perzinahan. Nah, jadi kompleks persoalan fikih munakahat. Nah, itu dia. Jadi orang yang kelompok belajar fikih ini, kata Nabi, ini yang lebih baik. Karena persoalan fikih ini sangat luar biasa yang kita alami. Ada lagi ibu bapak yang Allah muliakan. Udahlah ya, fikih munakahat ini panjang perjalanan. Ada lagi masalah apa lagi? Siasah, fikih politik. Nanti tanggal 14 Februari 2024 kita pilih pemimpin. Tapi adalah karena sistem kita demokrasi itu ya darurat, mau tidak mau. Kenapa? Ya, suara saya dosen, sama suara saya dengan orang gila, sama. Orang gila boleh nyoblos, Pak. Boleh nyoblos ya. Tahun 2019 kan orang gila nyoblos. Jadi suara saya satu, suara juga satu. Tapi gimana lagi, darurat memilih pemimpin. Daripada LGBT, suara LGBT, daripada suara liberal, mendingan kita ikut nyoblos. Makanya tadi malam yang sudah nonton debat Capres, sudah tahulah bapak pilihannya tuh. Siapa yang berkualitas jawabannya, siapa yang pelangak pelongok segala macam.
Saya tak mungkin nyuruh arahkan kan, begitu kan? Nah, namanya fikih siasah. Jadi boleh berpolitik. Islam tidak melarang politik. Tidak melarang politik. Ada lagi fikih yang berkenaan dengan transaksi jual beli. Maka disebut dengan fikih muamalah. Fikih muamalah. Jadi Ibu Bapak, saya harus tegaskan ya. Jangan sampai duit kita 1 rupiah ini mengalir kepada Yahudi, mengalir kepada orang-orang yang menghancurkan Islam. Serius saya bilang nih Pak. Saya sedih kemarin McD besar-besaran diskon yang ngantri orang Islam. Ibu-ibu pakai jilbab. Ini baru fitnah Dajjal, belum Dajjalnya lagi. Saya mau tanya Ibu, kira-kira Ibu kalau nggak makan McD, mati nggak Pak? Enggak, kan ada opsi lain selain makan McD, kan begitu kan? Saya sebut aja langsung produknya, enggak apa-apa, saya bilang. Bapak kalau ngopi di Starbucks, kira-kira mati atau tidak Pak? Masih ada pilihan ngopi lain kan? Masih ada teh talua di samping-samping kan gitu kan? Masih ada kopi kenangan, masih ada kopi hitam. Artinya kalau ada opsi lain, maka kita pilih opsi lain supaya kita tinggalkan produk Yahudi. Ini luar biasa Pak. Meskipun sekarang gencatan senjata. Apa maksud gencatan senjata? Lagi break. Tapi nanti mereka suatu saat lagi menyerang lagi umat Islam. Karena persoalan Palestina ini sampai kiamat tidak akan selesai. Saya masih ingat kuliah 2007, Palestina juga lagi. Ustaz Somad 1998, Palestina juga ditanyakan kepada syekhnya. Jadi memang Palestina dari 1948 sampai kiamat begitu-begitu juga. Maka kita sekarang umat Islam harus hati-hati mengeluarkan duit kita. Jangan sampai uang kita ini lari kepada Yahudi. Dan saya senang Pak lihat anak-anak muda kayak Andri dan teman-teman. Dia buat video pendek. McD, Starbucks, Rinso, Aqua, berubah jadi peluru, berubah menembak orang Islam. Kan begitu. Jadi, biaya uang kita ini keuntungannya untuk membunuh orang-orang Islam. Saya di mana-mana ceramah begini, Pak, tak peduli saya, Pak. Meskipun kalau Muhammad Nasir bilang, Ustadz kalau bicara tentang fikih ibadah biasa saja. Ayo kita sholat, nggak ada yang nganggur. Naik level. Kalau Ustadz berbicara tentang ekonomi syariah, tentang muamalah, maka mulailah terganggu mereka. Jangan belanja di produk Yahudi, maka terganggu mereka. Ustadz bicara tentang fikih, politik, siasah, maka mulai dibunuh karakternya. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abu Somad, berapa banyak mereka dibunuh karakternya ketika dia berbicara tentang politik Islam. Makanya ibu bapak hati-hati uang kita ini. Orang Yahudi itu Pak, dia itu hati-hati uangnya keluar $1 pun kepada siapa. Pernah suatu ketika orang Yahudi itu check out dari hotel, mau pergi ke bandara, dia minta sama karyawan hotel, tolong carikan saya taksi. Oke? Akhirnya dicarilah sama karyawan hotel ini taksi. Cari taksi. Taksi pertama kosong lewat, nggak mau dia masuk. Taksi kedua lewat, kosong, nggak mau dia masuk. Sampai taksi ke-9, pas ke-10 barulah dia mau masuk. Lalu karyawan hotel bilang, Pak, kenapa Bapak tidak mau masuk taksi yang 1 sampai 9? Apa yang dijawab orang Yahudi ini? Taksi 1 sampai 9 saya tidak tahu siapa pemiliknya, ownernya. Tapi taksi yang ke-10 ini saya tahu pemilik perusahaannya adalah orang Yahudi. Apa maknanya? Dia betul-betul uangnya tersebut keluar untuk sesama Yahudi. Kenapa buat kita gitu lakukan Pak? Kita ini umat Islam terbesar di dunia Pak. Kenapa nggak uang rupiah kita ini kita keluarkan, kita kembalikan kepada umat Islam lagi? Begitulah ekonomi Islam itu kalau mau bangkit Pak. Kalau populasi dunia kita ini ukurannya 3 sampai 4 misalnya. Nomor 3 atau 4 terbesar dunia. Kalau populasi dunia. Tapi umat Islam terbanyak kita Indonesia ini. Maka betul-betullah uang kita ini 1 rupiah kita berikan kepada saudara kita. Jangan sampai pula saudara muslim kita nak mau kita belanja di kedai dia. Saya di kedai Cik Puan, di pasar Cik Puan saya sering tuh di tepi jalan tuh ada jual pisang. Saya belilah. Berapa nih Bu? 20.000. Udah langsung beli. Datang ibu sebelah. Bara Cik Koni. 20.000 sesi siang. Tak bisa 10.000 loh nih. Astagfirullahaladzim dalam hati saya. Ini penawaran sakaratul maut namanya. Apa salahnya kita beli? Takkanlah dia menjadi miliuner gara-gara uang 20.000 kita tersebut. Dia untungnya paling sedikit untuk memenuhi anak dan diri dia sendiri. Maka kita belanjakan duit kita kepada orang Islam Pak. Tapi juga kadang saya sedih juga Pak, melihat fenomena bagus. Dia buatlah supermarket namanya Muslim Mart.
Islam mat, kita mat, 212 mat, apalagi itu, masjid mat, tapi isinya Unilever, rinso, Daf, rokok. Apalah dia bilang? Kalau orang Yahudi bisa lah bahasa Melayu, atas Ramiko lah, mau Muslim mat kayak masjid mat kayak akhwat mat kayak, yang penting isinya tetap produk kami, kan begitu logikanya. Maka kenapa nggak kita rubah sekarang? Produknya benar-benar produk kita, Pak. Berapa banyak anak-anak muda sekarang yang bisa membuat deterjen? Ibu kan masih ada opsi lain selain pakai rinso kan? Masih ada. Sabun telepon. Telepon warna hijau itu kan, itu sabun legend tuh namanya. Pakailah itu. Saya itu ekonomi. Jadi artinya benar-benar produk kita. Jangan sampai uang ini, serius Pak, uang itu akan kembali lagi. Sediskon-diskon besaran pun McD tetap dia untung, Pak. Tetap dia untung. Lalu ada lagi pertanyaan, Ustadz, kan di McD, di Starbucks, itu kan ada orang kita, orang Islam yang bekerja di situ, Ustadz. Kalau kita nggak belanja di McD, nanti orang itu di PHK, Ustadz. Inilah salah pemahaman. Saya jelaskan, Pak. Dalam konsep hukum ekonomi syariah, semakin banyak pemasukan, income, permintaan, maka semakin tinggi keuntungan. Jadi banyak nih, kalau Bapak ini menggalih nih kan, banyak orang tempat Bapak belanja, otomatis Bapak untung. Ketika untung, kewalahan menangani pelanggan. Ketika kewalahan menangani pelanggan, apa yang terjadi? Pasti Bapak buka rekrutmen pegawai atau karyawan. Kan begitu, Pak? Karena kewalahan. Maka ketika buka pegawai, maka prioritaskanlah pegawai tersebut orang yang bekerja di tempat syubhat. Mana contohnya? Saya lupa tahun berapa, pernah mungkin Bapak kejadian waktu Perancis membuat perlombaan karikatur Nabi Muhammad. Masih ingat nggak, Pak? Saya lupa berapa tahun yang lalu lah. Sempat heboh dulu buat karikatur Nabi Muhammad. Akhirnya yang menang siapa? Orang Perancis. Dia buatlah gini, dibuatnya karikatur. Ini patung Nabi Muhammad dibuatnya. Nabi Muhammad megang Al-Quran. Di bawahnya itu Nabi lagi menginjak toilet. Jadi diasumsikan Nabi Muhammad itu megang Al-Quran di toilet. Menang dia. Ini kan bentuk pelecehan terhadap Nabi kita, Muhammad SAW. Apa yang terjadi waktu itu? Saya lupa tahun berapa. Masih ada di Google. Umat Islam dunia marah. Akhirnya memboikot seluruh produk-produk yang berafiliasi terhadap negara Prancis. Termasuk merek air mineral Danone, Aqua. Untung tak Aqua ini mineral. Ini masih aman nih. Kemudian apa lagi? Kosmetik L'Oreal Paris. L'Oreal Paris diboikot. Ibu kalau pakai L'Oreal Paris, buanglah setelah ini nanti. Buang. Ketika momen tersebut, apa yang terjadi, Pak? Muncullah satu produk kosmetik yang menandingi L'Oreal Paris. Nama kosmetik muslimnya yaitu Wardah. Saya bukan juru bicara Wardah, enggak, tapi saya ingin memberikan ilustrasi begini. Muncullah Wardah. Lalu Wardah, banyak orang Islam belanja ke tempat dia. Semakin banyak keuntungan yang didapat oleh Wardah, maka Wardah membuka lowongan pekerjaan. Dan hebatnya dia, saya dapat informasi, hebatnya perusahaan Wardah, dia buka lowongan pekerjaan yang diprioritaskan orang yang bekerja di L'Oreal Paris. Kenapa? Karena orang yang di L'Oreal Paris kan udah punya pengalaman pekerjaan di bidang kosmetik. Maka orang tersebut daripada bekerja di tempat syubhat, di tempat haram, maka orang tersebut hijrah. Dia pergi ke perusahaan yang benar-benar berafiliasi kepada umat Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Hijrah dia, Pak. Coba lihat di Google, berapa banyak Wardah setiap tahun membangun masjid di pelosok desa. Itulah keberkahan. Begitu kita umat Islam, Pak, saling bekerja sama, ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling bekerjasama. Bapak yang ini lagi tidak ada kerjaan, maka bapak punya perusahaan, maka rekrutlah orang-orang kita. Begitu kita saling bekerja sama, Pak. Innamal mu'minuna ikhwah. Begitu juga teman-teman atau bapak yang bekerja di bank konvensional. Bank konvensional atau bank riba. Sekali lagi, Pak, bank riba dengan bank syariah itu beda jauh. Kata orang, Ustadz, beda cuma satu, apa? Bank syariah pakai assalamualaikum, bank konvensional tak pakai assalamualaikum. Tidak, beda, Pak. Saya merasakan sedih perbedaan itu. Saya kan udah ambil rumah di Panam. Lalu ada om saya developer. Saya coba ambil rumah subsidi di Jalan Hang Tuah nih kan, pakai BTN syariah. Waktu akad memang jelas, Pak. Tidak ada unsur tipu-tipu, pokoknya jelas. Beda dengan bank konvensional. Ketika orang kredit rumah, gak sanggup 1-2 bulan langsung diambil duitnya. Maaf, dia ambil langsung rumahnya. Artinya walaupun dia cicilan 100 kali, pas ke 98 misalnya dia nunggak,
maka hak milik bank konvensional. Beda bank syariah, Pak. Bank syariah ada unsur wasyawirhum, ada musyawarah, ada kesepakatan terlebih dahulu. Dan begitu. Jadi beda akadnya, Pak. Jangan dibilang bahwa syariah itu beda syariahnya aja, Ustaz. Konvensional sama aja. Enggak, beda, Pak. Beda. Nah, saya juga tidak tipe orang yang mengatakan Bapak kerja di bank berhenti sekarang, enggak kayak Ustaz Wahabi, enggak. Saya kayak Ustaz Somad bilang, kalau Bapak bekerja di tempat bank konvensional atau bank riba, bertahan dulu, Pak. Sembari ada tempat yang bagus atau yang layak. Sekali lagi, jangan berhenti dulu, jangan resign dulu, bertahan dulu. Oke? Kalau ada lowongan tempat lain, maka cari tempat yang lebih baik. Makanya saya di Bank Rio Kepri rutin ceramah. Bank Rio Kepri kita kan sudah menjadi syariah kan? BRK syariah. Seluruh ASN di Rio Kepri, tidak hanya ASN, Ustadz pun harus wajib punya Bank Rio Kepri syariah. Karena transfernya dari sana kan gitu kan. Lalu saya ceramah direksi-direksi. Bapak direksi, saya bilang, ketika ada lowongan pekerjaan, maka bukalah lowongan pekerjaan ini khusus kepada mahasiswa yang lulusan perbankan syariah atau yang bekerja di bank konvensional. Kenapa? Karena yang bekerja di bank konvensional, mereka sudah punya pengalaman. Ketika Bank Rio Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia, dan bank-bank syariah yang lainnya membuka lowongan pekerjaan, maka bawalah orang Islam yang bekerja di tempat riba tersebut supaya dia hijrah dan bekerja di tempat yang lebih layak. Begitu, Pak, dalam hukum ekonomi syariah, dalam bermuamalah, supaya kita saling satu dengan yang lainnya membantu. Jangan sampai saudara kita jerumuskan untuk bekerja di bank yang berafiliasi kepada riba, bekerja di perusahaan yang ternyata berafiliasi membunuh saudara kita umat Islam atau tempat-tempat Yahudi. Begitu konsep muamalah dalam Islam. Jadi makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah indahnya Islam ini. Maka sepakat Bapak Ibu ya, jangan sekali lagi sampai sekarang, sampai kita meninggal, jangan belanja di tempat-tempat yang ternyata tempat tersebut berafiliasi kepada orang-orang Yahudi. Nah sekarang kan mulai nih, Pak. Mulai apa dia? Mulai stres tuh petinggi-petinggi Unilever, karena kita sudah tidak mau belanja tempat tersebut. Nah, makanya MUI itu, Majelis Ulama Indonesia, dia hanya membuat fatwa haram belanja di produk-produk Yahudi, berafiliasi Yahudi. Tapi kan MUI tidak melis secara detail mana produk atau mereknya. Yang melis itu siapa? Netizen. Netizen ini kan maha benar, netizen dengan segala komentarnya. Netizen lah yang hebat, ya kan? Maka netizen cari list. Makanya saya share. Ketika saya googling ternyata benar. Ini cari induknya dia juga yang berafiliasi kepada Yahudi. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ustaz itu kan piti-piti kami, suka-suka kami lah. Betul, itu uang ibu bapak semuanya. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa nggak tega kita, Pak. Lihatlah saudara-saudara kita di Palestina, seorang anak menggali bangunan, Pak, berharap ayah dan ibunya ada di dalam. Ternyata ayah dan ibunya sudah meninggal, wafat syahid karena kena runtuhan bangunan. Yang kemarin viral, seorang bapak yang pakai sorban kepalanya, memeluk anaknya yang sudah syahidah, meninggal dunia, perempuan. Ternyata datanglah netizen mereview anak ini setiap pagi menyambut ayahnya dengan senyuman, menyambut ayahnya ini dengan salam, senang girang dia. Tapi ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Dia peluk anaknya erat-erat. Akhirnya dia nggak mau menguburkan anaknya. Maka teman-teman sekitar katakan, istighfar ya abati, minta ampun kepada Allah karena sesungguhnya anakmu sudah berada di surga. Maka sentak dia istighfar dan akhirnya dia kebumikan anaknya. Dan ini akan berkelanjutan setiap kapanpun lagi, Pak. Maka dari sekarang kita ajarkan kepada anak-anak kita, berikanlah uang tersebut belanja ke tempat-tempat yang ternyata berafiliasi, yang tidak berafiliasi kepada Yahudi. Ada lagi mengatakan, Ustaz kalau mau boikot jangan setengah-setengah, Ustaz. Boikotlah Facebook, boikotlah TikTok, boikotlah Instagram. Ini tak paham lagi namanya, Pak. Facebook, Instagram, TikTok, tidak ada cara lain kita menggunakan itu. Ya, contoh. Berlakulah kias dalam fikih. Ketika ada orang di hutan, lalu tersesat, tidak ditemukannya makanan, tidak ada buah, tidak ada ayam, tidak ada makanan halal. Ternyata maaf ada makanan yang haram, yaitu babi. Maka boleh dia makan untuk melangsungkan kehidupan dia. Bukan untuk mengenyangkan, tapi untuk melangsungkan kehidupan dia. Jangan pula nampak babi dimakan kepalanya, dimakan ikuannya, dimakan badannya, itu dipakai kriuk, tak betul juga begitu. Berlaku itu boleh makan yang haram. Sama TikTok, Facebook, Instagram, meskipun punya mereka, tapi tidak ada cara lain kita untuk mensosialisasikan 100 produk lebih
produk Yahudi lainnya. Maka gunakan untuk bisa kita menginformasikan, ini loh ada produk yang luar biasa jahatnya gara-gara ini, yang mana ada di dapur kita, maka kita tolak dan kita boikot. Dan itu sangat berdampak sekali. Itulah jihad kita untuk bisa menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena mereka sampai kapanpun tetap dijajah oleh Yahudi Zionis Israel. Itu saja Bapak Ibu yang Allah muliakan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini berkaitan tentang fadilah orang-orang yang belajar tentang ilmu fikih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.